Oke, Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Fandi, bagaimana Selamat kabarnya? malam, Bar. Baik. Baik ya Sendiri kabarnya ya? gimana nih? Ya. Alhamdulillah kabar gue baik. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke topik pembicaraan ini ya, yaitu tentang efektivitas pembelajaran kuliah secara daring ya, gitu, secara online. Oh, saya online. Oke. Ada beberapa pertanyaan sih yang pengen gue tanya gitu. Pertama, bagaimana sih tanggapan lo mengenai kuliah secara daring ini, secara online? Tanggapan gue sih ya kurang efektif karena gimana ya? Kita terkadang tuh bisa ketinggalan pelajarannya tersebut. Iya Jadi sih. nggak seluruhnya kita bisa mendapatkan apa sih yang diajari oleh dosen gitu loh. Jadi memang kurang efektif aja sih. Jadi memang kalau pembelajaran secara online itu memang kita kan ibaratnya cuma nerima materi ya kadang ya kan gitu. Tapi mungkin ada kurang penjelasan ya dari dosen gitu ya. Ada beberapa. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau menurut lo kira-kira ini ada nggak sih solusinya gitu ke depannya solusi untuk supaya pembelajaran online ini secara daring ini bisa efektif gitu. Enaknya tuh kayak gimana? Kita misal apakah contohnya kita tuh harus lebih teliti, harus lebih disiplin gitu dalam lihat materi yang diberikan gitu oleh dosen ataupun oleh guru gitu. Dibilang teliti sih gimana ya? Kalau dari mahasiswa kan pasti kan harusnya bisa teliti juga ya. Ya Tapi benar. dari segi dosennya sih yang harus diperlihatkan sih. Kayak mungkin ya. lebih teratur di Zoom-nya atau gimana. Soalnya kalau dari Google Classroom itu cuman ibaratnya kayak masuk kuping kanan kuping kiri aja. Iya sih benar ya gitu. Yang dipelajarin itu nggak masuk ke kepala. Jadi lo di sini ingin menekankan bahwa lebih penting itu penjelasannya secara langsung bukan secara tulisan gitu, ibaratnya entah Zoom seperti ini ataupun Google Meet ya menurut lo ya. Iya bisa dibilang kayak gitu karena kan nanti pas kita kerja kan yang dikejar kan bukan materi tapi prakteknya. Nah iya benar sih gitu. Nah maaf ya Saudara Fandi dan beberapa tadi itu ada beberapa gangguan ya Saudara Fandi, mohon dimaafkan gitu. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Gini, gue mau nanya Bar kalau. Iya silakan. Menurut lo tuh soal berita yang hangat sekarang itu kan tentang vaksin yang dibagi beberapa bagian tuh. Iya. Yang ada berapa golongan itu menurut lo gimana? Apakah itu masuk akal apa enggak sih? Maksudnya kalau bahasa kasarnya gitu loh. Dibagi seperti itu. Oh iya. Ini menurut pandangan gue ya gitu. Ini kalau menurut gue sih pembagian vaksin itu harusnya tidak boleh digolong-golongkan ya. Ini dalam arti digolongkannya contohnya buat Pak Presiden contoh golongan vaksinnya yang bagus gitu. Untuk golongan para elit-elit di atas tuh vaksinnya yang ibaratnya kualitasnya yang bagus, tapi giliran buat masyarakat proletar atau masyarakat di bawah, kelas menengah ke bawah dikasih vaksinnya yang kualitasnya nggak bagus, itu menurut gue nggak boleh sih, karena ya ibaratnya ya harus sama gitu kualitas vaksinnya yang diberikan kepada Bapak Presiden dan diberikan ke kita itu harus sama gitu. Oleh rakyat harusnya sama aja. Kalau emang nggak sama, itu kayak ya udah sama aja gitu loh, bakal kejadian-kejadian juga. Nggak efektif kan gitu, ibaratnya ya tetap lah gitu, ibaratnya yang digunakan presiden harus digunakan oleh kita juga, karena kan presiden itu kan atas dasar pilihan kita juga kan gitu. Iya. Atas dasar pilihan rakyat juga gitu. Berarti ya menurut lo itu ya nggak masuk akal aja gitu ya? Sangat nggak masuk akal sih kalau menurut gua, nggak boleh ada penggolongan vaksin itu tadi yang gue bilang. Iya kan, yang di berita itu kan golongan vaksin ada yang 180.000 sampai 2 juta sekian. Iya itu parah sih. Jadi pokoknya gini ya, artinya kan pandemi ini secara global kan. Nah, di dalam undang-undang itu kan pemerintah itu harus dan wajib hukumnya menjaga kesehatan, pendidikan dan
pangan rakyatnya gitu. Dan menurut gua di sini kan kesehatan itu penting ya. Malah harusnya nggak boleh ada harga sih di vaksin tuh, harusnya gratis gitu loh. Iya, Jadi negara nggak boleh memperdagangkan oleh nah rakyatnya. itu jadi negara tuh nggak boleh memperdagangkan vaksin gitu. Apalagi kan ya itu kan dibelinya juga pakai pajak kita kan, kita bayar pajak Iya, motor, bayar kita yang pajak bayar per tahun harusnya makanan. emang kita kena juga, maksudnya rata gitu loh. Iya, betul, betul. Tidak boleh ada penggolongan-golongan gitu. Karena ya maaf ya, maksudnya harus sama rata gitu. Sama Iya rata kan, gitu. balik lagi aja, presiden dipilih karena siapa? Kita. Iya, presiden dipilih itu karena rakyat gitu. Iya. Pak Jokowi itu dengan segala hormat ya nggak bakal bisa jadi presiden kalau misalnya bukan kita yang milih gitu kan, ibaratnya gitu ya Pak ya. Iya, berarti ya begitu, bener sih. Yang lo bilang kayak emang kita butuh vaksin tapi nggak harusnya digituin. Betul. Tidak boleh ada Iya. penggolongan-golongan ya. Itu sih. Iya, nggak boleh dagang juga sebenarnya sih. Yang lebih benernya, ibaratnya contoh kayak Singapura aja, dia udah terima vaksin tapi diratain semua gratis. Betul. Negara ini kan sangat kaya ya. APBN, Iya. pemasukan pajak dari kita ini kan pasti gede. Ya harusnya bisa lah ngebayarin vaksin buat rakyatnya gitu sih kalau menurut gua gitu. Oke. Paham gua maksudnya. Kayaknya udah. udah cukup ya, udah banyak pertanyaan yang dijawab juga tadi kan ya, mengenai efektivitas pembelajaran dan juga mengenai vaksin. Kayaknya kita sudahi perbincangan kita ini gitu ya. Terima kasih ya Fandi atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya gitu.